Sejak peluncurannya dari tahun 2014 sampai sekarang, Honda HR-V berhasil menarik minat masyarakat. Dilihat dari penjualannya dari tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan membawa HR-V ke peringkat 3 penjualan SUV crossover di Indonesia. Setelah peringkat pertama yaitu Fortuner dan peringkat kedua adalah Pajero Sport. Honda HR-V bisa diterima oleh masyarakat yang tidak bisa menerima desain Juke yang sedikit unik. Tapi sisi positifnya adalah di sisi penjualan, Juke pada tahun sebelumnya mengalami penjualan yang sangat banyak, masuk dalam salah satu model tersukses Nissan di Indonesia. Dan kali ini sisi positifnya, orang-orang sudah menilai Juke sebagai crossover yang praktis, jadi bisa dibawa dalam perkotaan dan dengan ground clearance yang tinggi. Dan Honda HR-V masuk ke pasar itu dengan desain yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Terlihat dari angka penjualannya, tipe 1500cc yang tipe E adalah tipe yang paling laris karena fiturnya yang cukup memadai dan harganya yang tidak terlalu tinggi. Tapi yang kali ini yang saya tes adalah tipe manualnya, yang tentu pada saat masyarakat perkotaan saat ini jarang memilihnya karena ketidakpraktisannya. Tapi sebelum mencoba sensasinya, mari kita lihat akomodasi di bangku belakang dulu. Ya, seperti bisa Anda lihat, akomodasi bangku belakangnya sangat-sangat luas. Dan ini posisi duduk saya di saat saya tingginya 168 cm. Dan ya, tadi bisa kalian lihat ini sangat-sangat luas, bahkan seperti Honda CR-V itu sama. Dan ruang kepalanya juga cukup memadai. Dan saya rasa ini adalah kelebihan dari tidak memakai panoramic roof. Jadi jika Anda memilih 1.8, Anda akan menerima panoramic sunroof. Dia memang sangat nyaman, sangat berkelas dan sangat menyenangkan jika menggunakan panoramic, tapi terlihat memakan ruang di kepala. Jadi kebanyakan terhadap dasar melalui posisi tidur atau jalan tidak rata, kebanyakan kepala saya terasa hampir membentur plafonnya. Tapi dengan tipe ini sangat-sangat memadai ruang kepalanya. Apabila kita coba bangku tengahnya, ya ini memang sedikit lebih tinggi dan tidak ada headrest di sini, tetapi ya agak ngepres lagi. Jadi untuk orang yang lebih tinggi sedikit kurang nyaman di sini. Tapi karena lantai yang rata, jadi cukup nyaman dan jika kita membeli Honda HR-V, kita mendapat tempat sampah seperti ini. Sementara untuk kepraktisannya, ya banyak cup holder di sini, termasuk di sini saya bisa menaruh aqua tanggung. Lalu di sini juga pas untuk aqua tanggung, jadi akomodasinya cukup baik. Dan yang paling nyaman, semua produk Honda sekarang termasuk HR-V sudah dilengkapi dengan Isofix seat, yang artinya ya, jika Anda punya anak kecil atau bayi, Anda bisa membeli kursi yang khusus untuk bayi dan menancapkan di kursi belakang sehingga lebih aman buat anak kecil. Dan saya rasa untuk materialnya yang tipe manual ini terasa joknya tidak kulit, cukup hanya kain fabric saja dan terasa biasa saja. Sekarang mari kita lanjut ke belakang. Wow, bagasinya sungguh-sungguh besar dan tidak menyangka bagasi seperti ini dengan kapasitas seperti Honda Jazz. Dan jika kita lihat, bangkunya bisa di sliding ke belakang dan ini sangat nyaman buat perjalanan jauh. Dan jika kita lipat rata, tidak ada gap di sini seperti khasnya Honda Ultra Seat, dan hal ini sampai sekarang tetap digunakan pada produk barunya seperti Honda HR-V. Saya kita lihat payung bisa kita mudah masukkan dan koper-koper juga mudah masukkan. Bagi Anda yang sering berpergian ke luar kota ataupun ke luar negeri, dan ini mobil adalah yang sangat direkomendasikan untuk kapasitas bagasinya. Dan di samping ini terdapat ruang kecil yang cukup untuk menaruh benda sebesar boneka ini. Ya, ini bukan punya saya. Dan yang saya suka di bagian interiornya HR-V ini adalah bahannya sangat bagus, sangat empuk. Tapi meskipun yang ini terasa masih material keras, tapi kualitasnya juga sangat bagus. Ya, ini material empuk, di sini material empuk. Dan tapi sayangnya untuk yang tipe S ini dan manual, di mana ini adalah tipe paling murahnya, AC-nya masih tombol putar, dimana yang tipe E jika kalian bisa menambah uang sekitar 23 juta, HR-V sudah bisa Anda nikmati dengan AC digital. Dan untuk penyimpanan
cukup banyak. Di sini bisa taruh HP. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Dan ini yang saya suka adalah cup holdernya. Dan sedikit mengejutkan, di sini bisa kita taruh botol aqua juga. Jadi ketinggiannya bisa diatur. Jadi sangat-sangat praktis ini jika kalian menaruh buku juga bisa. Dan yang saya suka juga, handrestnya bisa di slide. Dan ini sangat berguna bagi Anda yang sering melakukan perjalanan ke luar kota. Materialnya juga empuk. Dan di sini ada lagi tempat penyimpanan. Jadi bisa taruh barang-barang staff-staff yang Anda bawa setiap harinya. Oh, ternyata di sini ada lagi. Sungguh sangat banyak, dan di sini materialnya sudah karet, jadi tidak, jika Anda bawa kunci atau barang-barang yang berisik, tidak akan berisik di sini, tidak akan berbenturan dengan material dashboard yang keras. Inovasi baru ini saya sangat suka. Bahkan bisa menaruh dompet di sisi-sisinya. Ya, di sini adalah tempat yang sangatlah tidak membosankan. Untuk pengendaraannya, sungguh saya terkejut dengan mobil ini. Harganya di bawah 300 juta, tapi menawarkan kenyamanan yang hampir sama seperti mobil sekelas di atasnya, seperti kakaknya sendiri, yaitu Honda CR-V. Dilihat dari suspensinya, Anda seperti merasakan bahwa mobil ini bukan mobil yang tinggi atau bukan mobil SUV crossover. Dan yang kali ini karena saya coba adalah tipe manual, tidak usah bertanya untuk urusan akselerasinya karena ya ini lebih dari cukup, apalagi untuk penggunaan di dalam kota. Dan satu lagi, ini adalah 6 speed, jadi Anda bisa berkendara hanya dengan 1500 rpm di kecepatan 60 km per jam, dan ini menandakan sangat irit. Mari kita lihat untuk konsumsi BBM-nya 1:10, dan ini untuk mobil sekelas ini cukup irit untuk rute dalam kota yang penuh dengan kemacetan. Yang saya suka adalah perpindahan transmisi manualnya. Pedal koplingnya ringan sekali sehingga tidak capek buat Anda yang merasa ini bukan transmisi yang praktis. Dan perpindahan antar giginya, tuasnya cukup presisi, dan ini yang saya suka dari Honda. Jadi dari dulu tradisi Honda sampai sekarang memang karakternya dia buat dari supercar-nya Honda NSX sampai S2000. Nah, dia tetap memberikan sensasi mobil sport di mobil yang bahkan itu sudah termasuk baru dengan peredaman yang sangat bagus, dan dia tetap memberikan sensasi berkendara yang sporty bahkan di model ground clearance tinggi seperti Honda HR-V. Dan yang saya suka adalah speedometernya. Jika kita memberikan injakan pada pedal yang cukup dalam, dia akan berubah warna menjadi biru yang menandakan kita berkendara secara tidak irit. Ya, meskipun pada saat sehari-hari pasti kita banyak melakukan ini, apalagi untuk overtake dan berkendara di dalam kota yang sifatnya stop and go. Dan yang saya suka dari HR-V ini adalah kita merasa di dalam ini posisi mengemudinya, setelan kursi dan setirnya, semuanya mengarahkan kita pada setelan yang pas banget dengan badan kita. Dan juga bodi yang sporty di luar, bodi yang dengan garis bahu yang tinggi di luar juga terasa di dalam, sehingga kita terasa seperti terpeluk di mobil ini. Dan ini akan memberikan sensasi berkendara yang semakin menyenangkan. Dan bahkan untuk kebisingannya yang saya suka, peredamannya cukup baik. Jadi mobil ini tidak terasa suara angin juga sedikit, dan yang malah yang terdengar adalah mesinnya saja saat saya berkendara di jalan raya. Pengendaliannya pun ya sedikit agak limbung, tapi untuk ukuran crossover mobil ini masih mudah dikendalikan dan tidak terasa seperti mengendari mobil yang tinggi. Ya, sangat cocok di perkotaan. Jadi Honda benar-benar sangat
mendengarkan permintaan konsumen. Lalu bisa kita lihat visibilitas ke belakang. Ya, jika ke belakang ini lebih baik timbang lagi-lagi kakaknya Honda CR-V. Jika kita lihat Honda CR-V, kaca belakangnya tuh memang keren, dia terasa tipis, tapi kalau di dalam kita lihat, kita keluar sangat sedikit objek yang bisa terlihat dari luar. Kita Honda CR-V, jadi dia tetap model bagus, tapi dia tetap mengedepankan fungsi utamanya kaca belakang, yaitu melihat ke belakang, dan ini sangat lebar untuk ukuran mobil ini. Sangat nyaman sekali. Rem parkirnya juga elektrik dan ada brake hold, dimana ini sangat bantu saat transmisi manual ini di kemacetan. Jadi apa kesimpulan kami tentang mobil ini ya? Mobil ini adalah suatu paket crossover yang tampilan luarnya sangat menarik. Dia tidak meninggalkan kesan juk seperti fender yang gemuk, dan mobil ini terasa di jalan sangat futuristik. Dan untuk trennya, ya sekarang di Indonesia sedang tren yang namanya crossover, dan ini adalah cukup unik sekali. Jadi ya apabila bahasanya seperti Juke, dia keunikannya ada di desain, di lampu depannya. Jadi CR-V ini punya keunikan lain, seperti desain dashboardnya yang seperti Audi, AC-nya 3 bilah di sini dan ini menyambung rata. Lalu konsol tengahnya yang sangat praktis dan juga futuristik modelnya, dan materialnya yang empuk semua seperti mobil mewah. Ya, ini adalah suatu paket yang susah jika kita lihat kekurangannya, apalagi dengan transmisi manual yang sangat bagus dan pengendaliannya seperti mobil kecil. Dan yang diperhatikan oleh masyarakat adalah merek, dimana merek ini sangat mempengaruhi nilai jual. Apabila sudah 5 tahun atau 3 tahun pun atau 2 tahun pun anda ingin menjual mobil ini kembali, tidak akan jatuh harganya. Mobil ini sangatlah unggul dibandingkan kompetitornya. Sekian review dari kami, dan jika anda suka video ini silahkan klik like di bawah, dan anda juga bisa subscribe channel kami dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton.